Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini saya dapat mempersembahkan video uji kompetensi PPG dalam bidang pendidikan agama Islam. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji mahasiswa PPG Daljab Batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Ridhoi, mahasiswa PPG PAI Daljab Batch 2 LPTK Uinhas Jember, dengan nomor induk mahasiswa 24541110402. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam di SMP Nusantara Pronojiwo, Lumajang. Pada hari ini, tanggal 29 Januari 2025, akan melaksanakan video praktik pembelajaran di kelas 8 SMP Nusantara Pronojiwo, Lumajang, guna sebagai salah satu tugas UKIN PPG Uinhas Jember. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran tentang kemampuan saya dalam menyampaikan pendidikan agama Islam secara efektif dan inspiratif, serta mohon masukan dan saran untuk perbaikan di kemudian hari. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disiapkan. Istidadat siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban, radiyani ilman, warzuqni fahman, waj'alni minas sholihin. Allahumma ghfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya tunjuk satu anak atau bisa siapa saja yang maju ke depan untuk menjadi regen kita menyanyikan Indonesia Raya. Silakan. Silakan berdiri semua. Indonesia tanah airku, Indonesia kebangsaanku, bangsa tanah airku. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, aku semuanya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kepada bendera merah putih, hormat gerak, tegak gerak. Silakan. Bagus, tepuk tangan. Baik anak-anak, tadi sudah kita menyanyikan Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan membacakan Pancasila. Hafal semua? Nah, ikuti saya. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa.
3. Persatuan Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus, terima kasih. Sebelum kita melakukan kegiatan, Bapak ingin agar kalian itu semangat, kita melakukan ice breaking. Kita menyanyikan lagu Aku Anak Islam. Baik, kita mulai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Aku anak Islam yang cinta pada Allah, sholat yang 5 waktu tak pernah ku tinggalkan. Demi Allahu Rabbi, Allah Rabbul Izzati, Allah, Allah, la ilaha illallah. Aku anak Islam yang cinta pada Allah, sholat yang 5 waktu tak pernah ku tinggalkan. Demi Allahu Rabbi, Allah Rabbul Izzati, Allah, Allah, la ilaha illallah, Allah, Allah, la ilaha illallah. Bagus, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anak, selanjutnya sebelum kita ke materi, Bapak ingin tahu siapa saja yang hadir pada hari ini. Bapak absen terlebih dahulu. Baik, Bapak panggil satu persatu untuk mengabsen. Yang pertama Intan Nur Hafiza. Terus yang Izza Aditya. Izza kemana? Sakit. Oh, sakit. Faiz Fadiansyah. Terus selanjutnya Lujeng Ahmad Bagus. Bagus, bagus. Hadir semua berarti ya? Ada yang tidak hadir. Baik anak-anak, nanti yang tidak hadir silahkan kalian kasih tahu tugas hari ini, terus kegiatan hari ini silahkan dikasih tahu kepada teman kalian yang tidak hadir. Baik, selanjutnya kita mengingat materi sebelumnya. Materi sebelumnya yaitu kita membahas tentang sholat gerhana. Masih ingat apa itu sholat gerhana? Ya, angkat tangan. Siapa yang ingin menjawab? Saya, Pak. Ya. Sholat sunnah muakkad. Bagus, tepuk tangan. Baik, selanjutnya ada yang mau menjawab lagi? Angkat tangan. Saya, Pak. Ya. Sholat yang dilakukan pada saat terjadi gerhana. Bagus, tepuk tangan. Baik, selanjutnya anak-anak, Bapak jelaskan sedikit mengingat kembali materi kemarin tentang sholat gerhana. Sholat gerhana adalah sholat sunnah muakkad yang dilakukan setiap terjadi gerhana. Setiap gerhana itu kita disunahkan untuk melaksanakan sholat gerhana. Baik, selanjutnya kita sekarang akan mempelajari tentang sholat jenazah. Nah, kita pada pertemuan hari ini akan melaksanakan pembelajaran dengan model PJBL. Apa PJBL? Project, berbasis project. Nanti saya harap kalian menciptakan satu karya, ya minimal satu karya yang berbentuk dari kelompok kalian yang berbentuk project atau karya yang Bapak tugaskan. Paham? Ya, baik anak-anak, di sini Bapak mempunyai PowerPoint ya yang menjadi media kita nanti untuk pembelajaran. PowerPoint ini berkaitan dengan PowerPoint edukatif untuk membantu kita memahami tentang sholat jenazah. Baik, sebelum Bapak ke materi lebih jauh, Bapak mempunyai pertanyaan pemantik ya. Pertanyaan pertama, apa yang kalian ketahui tentang sholat jenazah? Silakan, ada yang bisa menjawab? Ya, katakan silakan berdiri. Sholat yang tidak ada rukuknya dan sujudnya. Bagus. Baik, ada yang bisa menjawab lagi? Saya. Ya, silakan berdiri. Sholat yang mempunyai 4 takbir. Bagus, tepuk tangan. Baik anak-anak, jawaban kalian tadi sudah bagus semua. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan ketika ada orang meninggal.
sholat jenazah juga adalah sholat yang terdapat 4 takbir. Bagus. Selanjutnya, definisi dan tujuan sholat jenazah. Definisi dari sholat jenazah yaitu sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk mendoakan jenazah yang telah meninggal dunia. Sedangkan tujuan dari sholat jenazah adalah untuk mendoakan dan memohon ampunan bagi jenazah. Jadi kita melaksanakan sholat jenazah itu agar memohon ampunan bagi orang yang sudah meninggal dunia. Baik, selanjutnya adalah syarat dan rukun sholat jenazah. Yang pertama, syarat sholat jenazah yang pertama adalah Islam. Jadi ketika kita melaksanakan sholat jenazah, kita harus orang Islam. Non-Islam tidak boleh melakukan sholat jenazah. Tapi harus menghormati prosesinya. Jadi menghormati ketika ada orang Islam meninggal dunia, non Muslim itu harus menghormati. Selanjutnya adalah meninggal dunia. Ya pastinya ketika salat jenazah harus meninggal dunia. Selanjutnya adalah jenazah dimandikan dan dikafani. Jenazah berada di tempat yang suci. Dan yang terakhir adalah adanya imam. Ketika sholat jenazah itu harus ada imam. Faham? Berikut adalah tata cara sholat jenazah. Yang pertama adalah niat. Nomor 2 takbiratul ihram. Jadi membaca takbir yang pertama. Di takbir yang pertama ini kita membaca Fatihah. Terus takbir yang kedua itu membaca sholawat Nabi. Takbir yang ketiga itu mendoakan terhadap jenazah. Yang terakhir itu mendoakan terhadap orang yang ditinggalkan jenazah. Dan yang paling terakhir adalah salam. Ingat, dalam sholat jenazah tidak ada ruku dan sujud. Faham? Baik anak-anak, selanjutnya di sini Bapak untuk memahami kalian lebih jelas, Bapak mempunyai video. Baik, video ini tentang sholat jenazah. Silahkan diperhatikan. Tata cara sholat jenazah bagi orang lain. Dan ini merupakan keseluruhan sholat jenazah. 1. Memposisikan kepala jenazah di sebelah kiri imam apabila jenazah laki-laki, dan meletakkan kepala jenazah di sebelah kanan imam apabila jenazah perempuan atau unta dan benda. Maka imam berdiri di sisi pantatnya, sedangkan kepalanya ada di sebelah kanan imam, sebagaimana pemahaman orang saat ini di atas yang mengikuti adanya. Usolli ala hadal mayyit al-ana takbirat fardhu kifayah lillahi ta'ala. Niat sholat atas jenazah laki-laki ini dengan takbiratul ihram disunahkan melirikkan suara dalam membaca sholat Al-Fatihah. Sekiranya bacaan tetap terdengar oleh dirinya sendiri. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu wa utimna ulahu. Perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Pelaksanaan sholat jenazah ini dianjurkan membaca salam secara sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat muslim hafizakumullah, demikian tata cara sholat jenazah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu meridhoi kita dalam menjalankan ibadah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, setelah kita melihat penampilan tadi, penjelasan dari Bapak dan tentang video pembelajaran, selanjutnya Bapak sudah bentuk kalian ada 5 kelompok. Ya, tugas kalian nanti mencari gambar yang ada di Google, baik di YouTube, di Facebook, berkaitan tentang sholat jenazah. Ya, Bapak beri waktu 5 menit untuk mencari gambar, dimulai dari sekarang.
Baik anak-anak, waktu sudah habis. Sudah dapat gambar semua? Baik, selanjutnya Bapak ingin kalian perwakilan satu kelompok untuk menempelkan hasil karya kalian. Silahkan bisa perwakilan per kelompok menempelkan. Ya. Baik anak-anak, tadi sudah menempelkan hasil karya kalian, terima kasih. Baik anak-anak, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kalian ya untuk menjawab pertanyaan dari Bapak. Jadi kalian silakan diskusi dengan teman bangkunya, menjawab dari pertanyaan dari Bapak ya. Baik, pertanyaannya yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan sholat jenazah dan mengapa sholat jenazah merupakan salah satu ibadah yang penting dalam Islam. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan 5 rukun dalam melaksanakan sholat jenazah. Pertanyaan yang terakhir adalah sebagai siswa yang sedang mempelajari tentang sholat jenazah, apa yang harus kalian lakukan untuk menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari? Buat rencana tindakan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilanmu dalam melaksanakan sholat jenazah. Faham? Ya. Bapak beri waktu untuk mengerjakan 10 menit. 10 menit untuk berdiskusi dengan temannya, dimulai dari sekarang. Baik anak-anak, waktu sudah habis kalian berdiskusi. Bapak ingin tahu, silakan yang bisa menjawab pertanyaan dari Bapak. Pertanyaan pertama, ya, jelaskan apa yang dimaksud dengan sholat jenazah dan mengapa sholat jenazah merupakan salah satu ibadah yang sangat penting dalam Islam. Silakan, ya, katakan. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari diskusi kami adalah sholat jenazah adalah ibadah sholat yang dilakukan oleh umat Islam untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Sholat ini dilakukan secara berjamaah dan tidak memerlukan rukun, sujud, dan ruku seperti sholat wajib pada umumnya. Sholat jenazah merupakan ibadah penting karena merupakan bentuk penghormatan dan doa bagi orang yang telah meninggal serta sebagai pengingat bagi yang hidup untuk mempersiapkan diri menuju kematian. Bagus, tepuk tangan. Anak, selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah sebutkan dan jelaskan 5 rukun dalam melaksanakan sholat jenazah. Siapa yang ingin menjawab? Bagus, kelompok 1. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang cara 5 rukun dalam pelaksanaan sholat jenazah adalah 1, yaitu niat. Niat dilakukan dalam hati sebelum melaksanakan sholat jenazah. Yang kedua, takbiratul ihram. Dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar sebagai pembuka sholat jenazah. 3, membaca doa. Doa yang dibaca untuk jenazah seperti doa untuk orang mati, meminta ampunan dan keselamatan bagi jenazah serta seluruh umat Islam. Yang keempat, takbir setelah doa. Setiap kali doa selesai dilakukan takbir berikutnya. Yang kelima, sholat jenazah ditutup dengan salam sebagai penanda akhir dari ibadah. Bagus.
Terima kasih. Silakan kembali ke Bapak. Baik, pertanyaan terakhir ya dari Bapak tadi. Sebagai siswa yang sedang mempelajari tentang sholat jenazah, apa yang bisa kamu lakukan untuk menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari? Buatlah rencana tindakan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilanmu dalam melaksanakan sholat jenazah. Siapa yang ingin menjawab? Angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil dari kelompok kami. 1. Praktik langsung, melakukan simulasi sholat jenazah dengan teman-teman di kelas atau di lingkungan sekitar agar lebih paham tentang tata cara dan rukun sholat jenazah. 2. Mengikuti pelatihan atau kajian agama yang berkaitan dengan tata cara sholat jenazah baik secara daring maupun tatap muka. Baik anak-anak, terima kasih. Itu sudah bagus semua jawaban dari kelompok kalian. Sekarang yang terakhir Bapak akan menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Bahwasanya sholat jenazah adalah ibadah sholat yang dilakukan oleh umat Islam untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Sholat ini dilakukan secara berjamaah dan tidak memerlukan sujud dan ruku. Ya, selanjutnya sholat jenazah merupakan ibadah yang penting karena merupakan bentuk penghormatan kita kepada orang yang sudah meninggal dunia dan doa bagi orang yang telah meninggal dunia, serta sebagai pengingat bagi yang hidup untuk mempersiapkan diri menuju akhir hayat. Jadi inilah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Baik, yang terakhir sebelum waktu sudah selesai, yang terakhir Bapak ingin tahu refleksi kalian. Bapak akan membagikan kertas refleksi kepada kalian. Silakan ditulis. Waktu kalian sudah habis. Sebelum kalian menempelkan hasil refleksi, Bapak ingin tahu refleksi kalian. Silahkan siapa yang ingin menyampaikan hasil refleksi kalian angkat tangan. Silahkan maju ke depan untuk menyampaikan hasil refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti pembelajaran hari ini, saya merasa senang dan bahagia sekali bisa memahami tentang sholat jenazah, bisa mendapat ilmu tentang sholat jenazah, dan juga bisa bertemu dengan teman-teman. Terima kasih.
Baik, terima kasih tadi Rifki Azam sudah menyampaikan. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Ya, silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang karena bisa lebih memahami sholat jenazah dan bisa mendengarkan pendapat teman-teman saya mengenai sholat jenazah. Baik anak-anak, karena waktu sudah hampir habis, yang terakhir Bapak ingin kalian menempelkan hasil refleksi kalian ke papan refleksi yang sudah Bapak sediakan di belakang. Nah, silakan mulai dari kelompok sana, silakan menempelkan. Karena waktu sudah habis, Bapak akan sampaikan materi selanjutnya. Di materi selanjutnya itu kalian akan mempelajari bagaimana kita cinta kepada Nabi dan Rasul. Faham? Nah, baik, karena waktu sudah habis, Bapak minta ketua kelas untuk menyiapkan kita berdoa bersama. Istidadan. Siap. Duaan. Bismillahirrahmanirrahim. Anfa'na bima 'allamtana wa'allimna yanfa'una rabbina inna Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.